Selamat malam pemirsa, inilah headline news pukul 21 waktu Indonesia Barat. Setelah PDI Perjuangan menetapkan dukungan kepada petahana Basuki Cahayapurnama, partai-partai lain semakin mengintensifkan komunikasi politiknya. Dan malam ini pimpinan partai politik dari Koalisi Kekeluargaan menggelar pertemuan di kediaman Susilo Bambang Yudhoyono di Cikeas, Jawa Barat. Egit Hapsari akan melaporkan informasi selengkapnya dari Puri Cikeas, Bogor, Jawa Barat. Egit, siapa saja tokoh politik yang hadir dan apa yang dibahas dalam Koalisi Kekeluargaan dalam pertemuan malam ini? Kita sejumlah tokoh politik yang sudah hadir di kediaman Presiden ke-6 Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono memang didominasi oleh Partai Demokrat sebagai tuan rumah. Tadi tuan rumah sendiri Susilo Bambang Yudhoyono sudah hadir di sini dan kemudian disusul dengan sejumlah petinggi Partai Demokrat mulai dari Emang Indaan, Syarif Hasan, mulai dari Amir Syamsuddin dan juga dari partai lain sudah hadir Ketua Umum Partai Amanat Nasional atau PAN Zulkifli Hasan. Dan dalam pertemuan ini masih akan hadir juga sejumlah petinggi partai politik lainnya dari Koalisi Kekeluargaan. Yang masih belum hadir kami catat ada petinggi partai Gerindra, dari PKS, P3 dan juga PKB. Untuk agenda yang akan dibahas dalam pertemuan kali ini, Koalisi Kekeluargaan akan membahas mengenai siapa calon gubernur dan juga calon wakil gubernur yang akan diusung tepatnya untuk melawan calon petahana Basuki Cahayapurnama atau Ahok dan juga Jarod Saiful Hidayat yang baru saja dideklarasikan dukungannya oleh PDI Perjuangan beserta 3 partai pendukungnya dan tadi siang baru saja mendaftar ke KPUD DKI Jakarta. Memang keputusan dari PDI Perjuangan untuk mendukung Basuki Cahayapurnama ini sedikit merombak peta politik menjelang Pilgub DKI Jakarta 2017 mendatang ini, tepatnya setelah PDI Perjuangan akhirnya memutuskan untuk meninggalkan Koalisi Kekeluargaan yang semulanya berjumlah 7 partai menjadi sekarang 6 partai politik. Dan Koalisi Kekeluargaan sendiri sejak PDIP mengumumkan dukungannya terhadap Ahok langsung mengadakan pertemuan sejak tadi malam dan kali ini akan digelar pertemuan kembali untuk membahas siapa saja calon gubernur dan calon wakil gubernur yang akan diusung oleh Koalisi Kekeluargaan ini. Prita? Nama dari calon gubernur dan juga wakil gubernur, sudahkah ada nama-nama yang mengerucut dalam pertemuan malam hari ini, Egit? Itulah yang kita nantikan bersama, Prita, siapa nanti tepatnya yang akan diusung sebagai cagup dan juga cawagup oleh Koalisi Kekeluargaan. Peta politik memang sedikit berubah sejak PDI Perjuangan mengumumkan dukungannya kepada Basuki Cahayapurnama dan juga Jarod Saiful Hidayat. Namun sejak pertemuan tadi malam, calon gubernur yang selama ini diusung oleh Koalisi Kekeluargaan yakni Sandiaga Uno mengatakan atau meyakinkan bahwa Koalisi Kekeluargaan tetap solid dan tetap mendukung dirinya. Namun ada pertanyaan yang muncul kemudian, apakah Sandiaga Uno ini akan diusung sebagai calon gubernur ataukah sebagai calon wakil gubernur? Dan pertanyaan kedua, yakni siapakah yang nanti akan mendampingi Sandiaga Uno dalam konstelasi politik Pilgub DKI mendatang? Ada sejumlah nama selain dari Sandiaga Uno sendiri, sejumlah nama sudah disimulasikan oleh partai pendukung dari Koalisi Kekeluargaan, diantaranya bahkan ada nama Anies Baswedan. Demikian Prita dari Cikeas, Bogor, Jawa Barat, kembali ke Anda. Baik, terima kasih Egit Hapsari melaporkan. Malam ini Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono menggelar pertemuan dengan pengurus 3 partai lainnya membahas siapakah yang layak untuk menantang pasangan calon gubernur Jakarta Ahok Jarot. Pertemuan berlangsung di kediaman SBY di Cikeas, Bogor, Jawa Barat. Dan sudah bergabung bersama kami ada Egit Hapsari langsung dari Cikeas. Egit, berdasarkan informasi yang kami dapatkan sejauh ini PKS dan juga Gerindra tidak hadir dalam pertemuan malam ini di Cikeas dari Koalisi Kekeluargaan. Bagaimana update-nya? Apakah sampai malam ini sudah ada menunjukkan tanda-tanda kehadiran mereka atau memang mereka tidak akan hadir sama sekali? Prita, hingga saat ini memang tidak tampak kehadiran dari petinggi Partai Gerindra maupun dari Partai Keadilan Sosial atau PKS karena memang informasi terakhir yang kami peroleh dari salah satu petinggi Partai Demokrat
Partai Gerindra dan Partai PKS memang tidak dijadwalkan untuk hadir dalam rapat konsolidasi malam ini. Namun untuk alasan lebih tepatnya lagi memang belum disampaikan oleh petinggi Demokrat yang hadir dalam pertemuan kali ini. Baru saja tiba Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan atau P3 Romahur Muzi beserta dengan Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa Muhaimin Iskandar, dan dengan kehadiran Romi dan juga Caimin tadi melengkapi keempat partai politik yang sedianya dijadwalkan untuk menggelar rapat konsolidasi malam ini, sehingga diperkirakan rapat konsolidasi malam ini sudah dimulai dan sudah berlangsung di dalam. Memang agenda untuk rapat konsolidasi malam ini adalah untuk membahas calon gubernur dan juga calon wakil gubernur yang akan disandingkan dalam Pilgub DKI Jakarta 2017 mendatang untuk melawan calon gubernur dan calon wakil gubernur petahana Basuki Cahayapurnama dan juga Jarod Saiful Hidayat. Sejumlah nama memang sudah santer terdengar akan digadang-gadang atau dicalonkan oleh koalisi kekeluargaan yang semuanya terdiri dari 7 parpol. Kemudian Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP menyatakan dukungannya kepada Basuki Cahayapurnama, sehingga koalisi kekeluargaan ini tinggal berjumlah 6 partai politik. Jika skenario awal tetap mengusung Sandiaga Uno, Prita, ada sejumlah pertanyaan yang mungkin muncul, apakah Sandiaga Uno nanti akan dicalonkan sebagai calon gubernur, apakah sebagai calon wakil gubernur, dan siapa yang akan mendampingi Sandiaga Uno sebagai pasangan untuk melaju sebagai dalam Pilgub DKI Jakarta 2017 mendatang. Nah, inilah yang akan kita nantikan bersama dalam rapat konsolidasi yang baru saja dimulai malam ini. Berita? Pada saat pembahasan malam ini tentunya sudah mengerucut kepada penyebutan nama-nama yang sangat potensial. Tadi Anda sudah menyebutkan adanya Sandiaga Uno. Adakah nama-nama lain yang kemudian juga mengerucut disebutkan dalam pertemuan malam ini? Tadi Syarif Hasan memang sempat menyebutkan sejumlah nama yang bisa menjadi pengerucutan nama setelah nama-nama yang banyak beredar selama ini yang akan dicalonkan oleh koalisi kekeluargaan. Di antaranya Syarif Hasan menyebutkan bahwa elektabilitas tertinggi memang saat ini dipegang oleh Basuki Cahayapurnama, namun posisi kedua ia menyebutkan elektabilitas tertinggi kedua diduduki oleh Yusril Iza Mahendra, baru yang ketiga diduduki oleh Sandiaga Uno, dan yang keempat, yang ini yang cukup menarik, diduduki oleh mantan Mendikbud Anies Baswedan. Dan nama-nama ini kemudian yang mengerucut, yang kemudian telah disimulasikan oleh keempat partai politik ini, disimulasikan dalam artian elektabilitasnya apabila satu pasangan disandingkan dengan pasangan yang lainnya, akankah membawa kemenangan bagi keempat partai politik ini. Namun untuk nama siapa yang akan diusung tepatnya pada Pilgub DKI Jakarta mendatang sepertinya masih belum bisa dipastikan malam ini. Tadi Syarif Hasan juga menyebutkan bahwa kemungkinan besar akan disebutkan pada esok hari, dan ini juga yang ditunggu-tunggu oleh publik karena ini sudah memasuki injury time atau sudah memasuki batas akhir pendaftaran calon gubernur dan juga calon wakil gubernur DKI Jakarta yang akan berakhir beberapa hari lagi. Prita. Baik, terima kasih Egit Hapsari melaporkan dari Cikeas. Setelah PDIP mengusung petahana Basuki Cahayapurnama atau Ahok dalam Pilkada DKI Jakarta 2017, malam ini Koalisi Kekeluargaan menggelar pertemuan di rumah Ketua Umum Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono di Cikeas, Jawa Barat, untuk membahas peta politik Pilkada DKI Jakarta. Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono menggelar pertemuan di kediamannya di Puri Cikeas terkait persiapan Pilkada DKI Jakarta. Dari 10 partai yang memiliki kursi di DPRD DKI, tersisa 6 partai yang belum menentukan sikap. Sebelumnya 4 partai yakni PDIP, Golkar, Nasdem, dan Hanura telah resmi mendukung petahana Basuki Cahayapurnama dan juga Jarod Saiful Hidayat. Sekjen P3 Arsul Sani menyebut bakal calon gubernur DKI dari Partai Gerindra Sandiaga Uno telah menyatakan rela mundur dari bursa pencalonan.
Ya, kesiapan Sandiaga Uno itu jika memang partai-partai di luar pendukung Ahok Jarot belum menemukan kesepakatan tentang pasangan yang akan diusung. Menurut Arsul, hingga kini segala kemungkinan masih bisa saja terjadi, termasuk munculnya nama-nama kandidat yang sebelumnya tidak masuk bursa kandidat. Untuk itu, koalisi kekeluargaan malam ini akan berkumpul di rumah Susilo Bambang Yudhoyono di Cikeas untuk menentukan nama pasangan kandidat. Selain nama Sandiaga Uno yang dicalonkan Gerindra sebagai cagup, masing-masing partai telah mengajukan nama sebagai cawagup. P3 menurut Arsul cenderung mendukung Silviana Murni. PKB cenderung mencalonkan Sekda yang juga Ketua PWNU Jakarta, yaitu Saifullah. Sedangkan PKS masih tetap ingin mengajukan kadernya Mardani Alisera sebagai pendamping Sandiaga Uno. Selain itu menurut Arsul beberapa nama juga masih mungkin dimunculkan, yaitu Anies Baswedan. Saya pagi ini menerima pesan ya kebesaran hatinya Pak Sandi ya, bahwa beliau pertama tidak ngotot harus jadi cagup. Bahkan beliau sampaikan kalau demi untuk pilkada yang baik, yang berkualitas, ya, Pak Sandi mengatakan kalaupun tidak dipilih sebagai cagup dan cawagup. Ngomong-ngomong soal itu, Mas Soto, berita yang beredar pada hari ini lebih fokus kepada mencari siapa lawan dari Ahok. Betul. Dan kabarnya malam ini adalah para pimpinan dari koalisi kekeluargaan ini akan bertemu di kediaman SBY di Cikeas. Ya, ini menarik memang menurut saya. Ada simbolisasi bukan sekedar pilkada DKI, tapi rasa pilpres, rasa pertarungan politik di level nasional. Sampai muncul tadi Sandiaga Uno, barusan saya baca di media online juga mengatakan Pak SBY yang akan mengkoordinir atau katakanlah menjadi poros dari koalisi kekeluargaan. Kita tahu Ibu Mega juga di sini menunjukkan sikapnya langsung memimpin koalisi yang dibangun dengan 3 partai lain. Jadi menurut saya harus diakui, mungkin ini berkaca dari pengalaman 2012. Semua elit partai merasakan besarnya efek dari hasil pilkada DKI terhadap bagaimana momentum di pileg dan pilpres. Dan kalau kita lihat apa yang terjadi tahun 2012, bagaimana kemudian bahkan calon yang tidak diduga-duga bahkan bisa menjadi presiden gitu kan. Itu yang menurut saya mungkin akan menyebabkan pertarungan betul-betul mungkin tidak hanya akan ditentukan oleh personal branding Ahok dengan lawannya, tapi juga bagaimana kekuatan politik yang ada di atasnya itu akan berpengaruh. Jadi Anda sekali melihat apalagi ada Bu Mega di situ, karena di situlah langsung turun tangan ini, SBY sendiri langsung turun tangan untuk memimpin koalisi kekeluargaan. Anda melihat seperti itu? Ya, saya tidak mungkin saja spekulasi seperti itu, apalagi terkait dengan histori di antara keduanya, gitu ya. Dan bukan tidak mungkin juga, katakanlah ketika Ibu Mega mendengar bahwa poros ini akan dikoordinir oleh Pak SBY, akan terjadi eskalasi yang lebih meningkat juga secara emosional. Itu sah-sah saja dalam dialektika, dalam demokrasi dan politik. Tapi yang mungkin disadari adalah bahwa oleh semua elit itu tadi kepentingan bahwa ini bukan sekedar memenangkan Ahok, bukan sekedar memenangkan lawan politik Ahok. Jadi ada pertarungan gengsi yang lebih besar di situ? Bukan hanya gengsi, tapi memang secara elektoral ada efek psikologis yang akan berpengaruh terhadap suara saya di pileg, terhadap bagaimana posisi dari calon presiden saya di tahun 2019. Itu yang menurut saya sudah disadari dengan pengalaman dari pilkada 2012 yang menyebabkan pertarungan ini betul-betul akan terasa pada level yang lebih besar, yaitu skala nasional. Baik, kalau kita lihat juga pada hari ini berkembang nama yang sangat besar adalah Anies Baswedan akan dipasangkan dengan Sandiaga Uno. Ini masih dugaan, tetapi arahnya semakin ke situ. Apakah Anda melihat dua figur ini akan menjadi lawan yang nanti akan sebanding dengan Ahok Jarot? Kita belum tahu ya apakah Sandiaga akan mempertahankan posisinya menjadi nomor 1 dan kemudian betul-betul bersanding dengan deklarasi PKS. Tapi sudah menyatakan rela untuk menjadi yang nomor 2. Nah, itu yang menurut saya menjadi faktor yang menarik, membuat dinamisasi dari poros yang akan melawan Ahok ini menjadi lebih dinamis, karena Sandi dari awal memang
menunjukkan dia sangat fleksibel untuk jadi nomor 2. Dulu menyatakan bisa menjadi nomor 2 dari Risma. Belakangan menyatakan bisa saja menjadi nomor 2 dari Anies. Saya tidak tahu apa ini ketidakpedean politik Sandi, tapi juga bisa dilihat sebagai bentuk sikap realistis dalam konteks mencapai tujuan akhir bisa mengalahkan Ahok. Karena harus kita akui ketika disandingkan dengan nama Anies, dari sisi pengenalan di level politik nasional, Anies sudah memiliki posisi yang lebih baik karena pernah menjadi menteri, pernah maju menjadi capres juga. Tinggal pilihannya sekarang adalah kalau PKS dengan Gerindra bersikukuh ingin membentuk poros sendiri, saya meyakini akan ada 3 pasang. Tetapi kalau kemudian Sandiaga dan Gerindra dan PKS bisa kemudian melihat peluang yang lebih realistis dan kemudian memposisikan diri menjadi nomor 2, ya berarti kita akan melihat poros besar di atas 50% yang akan bertanding dengan kekuatan 49% dari koalisi Ahok Jarot. Peluang mana yang Anda lihat lebih besar? Tentu saja incumbent masih di atas angin kalau kita baca di survei ya. Ahok memiliki modal sosial di tingkat kepuasan publik 65 sampai sekitar 80%. Itu angka yang cukup tinggi buat incumbent kalau kita baca survei 6 bulan terakhir. Tapi yang menarik juga adalah biasanya tingkat kepuasan publik berbanding lurus dengan tingkat elektabilitas. Ketika elektabilitas 65%, biasanya tidak akan jauh berbeda tingkat elektabilitasnya. Tetapi yang terjadi sekarang, kepuasan publiknya di atas 65%, tapi tingkat kepuasan publik hanya 45-55%. Artinya memang ada faktor X. Saya tidak tahu, bisa faktor primordial, bisa faktor komunikasi publik atau gaya pendekatan pemilihan Ahok. Itu yang mungkin bisa disasar oleh lawan-lawan politik Ahok. Kita akan bahas lebih lanjut soal